Filsafat zaman modern, abad 19 dan 20. Mari kita lanjutkan perkenalan kita dengan para filsuf modern abad 19 dan 20. Kita mulai perkenalan kita dengan John Stuart Mill yang hidup dalam kurun waktu 1806 sampai 1873. John Stuart Mill, seorang filsuf, ahli ekonomi, dan ahli teori politik terkemuka Inggris pada abad ke-19. Ia memberikan kontribusi yang signifikan dalam berbagai bidang, termasuk politik, filsafat, dan ilmu ekonomi. Pertama, utilitarianisme. Mill terkenal karena karyanya tentang utilitarianisme, sebuah filsafat moral yang mengajarkan bahwa tindakan-tindakan adalah benar jika menghasilkan kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Karyanya yang terkenal, Utilitarianism, menguraikan prinsip-prinsip filosofis ini. Berkenalan dengan Mill, dengan utilitarianismenya, mengingatkan kita pada Jeremy Bentham. Yang kedua, Mill memperjuangkan kebebasan individu dan pentingnya kebebasan dalam bukunya On Liberty. Ia berpendapat bahwa orang harus bebas mengutarakan pendapatnya, mengejar kepentingannya, dan menentukan pilihan-pilihannya sendiri, sepanjang tidak merugikan orang lain. Idea ini sering disebut sebagai harm principle, prinsip merugikan. Yang ketiga, tentang hak-hak perempuan. Mill adalah seorang penganjur mula-mula bagi hak-hak dan pendidikan kaum perempuan. Dalam karyanya The Subjection of Women, ia berpendapat bahwa perempuan harus memiliki hak dan kesempatan yang sama dengan laki-laki, termasuk hak untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, hak untuk bekerja, dan hak untuk menerima pendidikan. Yang keempat, tentang pemerintahan representatif atau perwakilan. Mill percaya pada pemerintahan perwakilan, di mana para warga negara memilih perwakilan-perwakilan mereka untuk membuat keputusan-keputusan demi kepentingan mereka. Ia berargumen bahwa sistem ini memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih tepat dan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien. Yang kelima, teori ekonomi. Pandangan ekonomi Mill dipengaruhi oleh para ahli ekonomi klasik, seperti Adam Smith misalnya. Ia mendukung perdagangan bebas dan kebijakan ekonomi laissez-faire atau persaingan bebas. Ia percaya bahwa pasar harus bebas dari intervensi atau campur tangan pemerintah demi kebaikan terbesar masyarakat. Yang keenam adalah logika induktif. Dalam karyanya A System of Logic, Mill mengembangkan sistem logika induktif yang menyeluruh, yaitu proses menarik kesimpulan-kesimpulan umum dari pengamatan-pengamatan yang spesifik. Karya Mill ini tetap merupakan kontribusi penting bagi studi logika dan metode ilmiah. Setelah Mill, mari kita berkenalan dengan Søren Kierkegaard, 1813-1855, seorang filsuf, teolog, dan pujangga Denmark. Ajaran dan idea-idea Kierkegaard secara signifikan mempengaruhi eksistensialisme dan teologi Kristen. Pertama, tentang subjektivitas dan objektivitas. Kierkegaard menekankan pentingnya subjektivitas atau pengalaman dan perspektif personal individu di atas kebenaran objektif dan norma-norma sosial. Kierkegaard percaya bahwa setiap orang harus menemukan kebenaran dan makna hidupnya sendiri melalui refleksi dan pilihan pribadi. Yang kedua, tentang the self atau diri. Konsep Kierkegaard tentang diri dicirikan oleh ketegangan antara batin individu dan penampilan luarnya. Ia berargumen bahwa orang harus setia kepada diri batiniah mereka, tidak sekedar menyesuaikan diri dengan harapan-harapan masyarakat.
Yang ketiga adalah peran kecemasan. Kierkegaard memandang kecemasan atau anxiety sebagai unsur penting dalam perkembangan diri. Ia percaya bahwa kecemasan muncul ketika individu-individu menghadapi keputusan-keputusan dan pilihan-pilihan penting dalam hidupnya. Hal ini dapat membantu mereka mengenali diri mereka yang sejati dan membuat keputusan-keputusan yang otentik. Yang keempat, tentang ketakutan dan iman. Tulisan-tulisan Kierkegaard seringkali mengeksplorasi hubungan antara rasa takut atau fear dan iman, faith, between fear and faith, antara rasa takut dan iman. Kierkegaard percaya bahwa iman bukan sekedar persetujuan intelektual terhadap doktrin-doktrin gereja atau doktrin-doktrin tertentu, melainkan suatu komitmen pribadi yang penuh hasrat, a personal passionate commitment, yang membutuhkan keberanian di hadapan ketidakpastian dan ketakutan. Yang kelima, lompatan iman atau the leap of faith. Konsep Kierkegaard tentang lompatan iman menyatakan bahwa individu-individu harus melakukan suatu lompatan iman agar benar-benar beriman kepada Allah, sungguh-sungguh beriman kepada Allah. Lompatan ini melibatkan gerak yang melampaui rasionalitas dan logika, yang merangkul yang irasional dan yang tidak diketahui, untuk menemukan komitmen keagamaan yang sejati. Yang keenam, tentang kekristenan. Kierkegaard sangat religius dan banyak menulis tentang kekristenan. Ia mengkritik gereja Denmark, gereja Lutheran, gereja negara, gereja Denmark yang sudah mapan. Mengapa ia mengkritik? Karena ia melihat kurangnya penekanan pada iman pribadi dan tanggung jawab perorangan atau individual. Kierkegaard percaya bahwa kekristenan harus menjadi komitmen yang sangat pribadi dan penuh semangat, penuh gairah. A deeply personal and passionate commitment. Ketimbang sekedar afiliasi budaya atau sosial, karena saya orang Denmark maka saya Kristen misalnya. Tidak, harus merupakan sebuah komitmen yang sangat pribadi dan penuh semangat. Itulah kekristenan yang sesungguhnya. Yang ketujuh adalah ironi dan nama samaran. Kierkegaard menulis banyak karya dengan nama-nama samaran yang menggunakan gaya-gaya dan sudut pandang sastra yang berbeda. Pendekatan ini memungkinkan Kierkegaard untuk mengeksplorasi berbagai aspek dari eksistensi manusia dan pengalaman religius dari berbagai sudut pandang dengan menggunakan ironi dan komunikasi tidak langsung dalam rangka menantang pembacanya untuk berpikir secara mendalam tentang kehidupan dan keyakinan mereka sendiri. Itulah Søren Kierkegaard. Berikutnya adalah Henry David Thoreau. Henry David Thoreau 1817-1862. Seorang penulis esai, seorang penyair, filsuf Amerika. Ajaran dan ide-idenya terkait erat dengan transendentalisme, sebuah gerakan filosofis yang menekankan pentingnya pengalaman individu dan komunikasi langsung dengan alam. Bagaimana ajarannya? Pertama, soal kesederhanaan dan kemandirian, self-reliance, bersandar pada diri sendiri, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Karya Thoreau yang paling terkenal berjudul Walden or Life in the Woods. Eksplorasi eksperimennya dalam hidup sederhana. Thoreau menganjurkan untuk menjalani kehidupan dengan kesederhanaan yang disengaja, bebas dari gangguan dan materialisme masyarakat modern. Thoreau percaya bahwa dengan menjalani kehidupan yang lebih sederhana, individu dapat fokus pada keinginan-keinginan dan nilai-nilai mereka yang sebenarnya. Yang kedua, ajaran Thoreau tentang kemandirian menekankan pentingnya kita mempercayai naluri.
penilaian, dan kemampuan diri sendiri. Thoreau percaya bahwa orang tidak boleh begitu saja mengikuti norma-norma sosial atau pendapat orang lain, namun harus mampu mengembangkan perspektif atau sudut pandang dan keyakinan unik mereka sendiri. Yang ketiga, tentang pembangkangan sipil. Dalam esainya yang berjudul Civil Disobedience, pembangkangan sipil, Thoreau berpendapat bahwa individu memiliki tanggung jawab moral untuk menolak atau tidak mendukung, apalagi berpartisipasi dalam hukum yang tidak adil atau dalam perbuatan yang tidak adil. Thoreau terkenal menghabiskan 1 malam di penjara gara-gara ia menolak membayar pajak untuk mendukung perang Meksiko Amerika yang dianggapnya tidak adil. Ide Thoreau tentang pembangkangan sipil telah berpengaruh dalam berbagai gerakan sosial dan politik di dalam sejarah. Yang keempat, hubungan dengan alam. Thoreau sangat terinspirasi oleh alam dan percaya bahwa menghabiskan waktu di alam atau di dalam alam dapat memberikan wawasan berharga dan pertumbuhan spiritual. Tulisan-tulisan Thoreau seringkali mencerminkan kecintaannya terhadap lingkungan alam dan keyakinannya bahwa manusia harus berusaha hidup selaras dengan alam. Yang kelima adalah nonkonformitas. Thoreau adalah seorang nonkonformis yang mempertanyakan norma dan nilai masyarakatnya. Ia percaya bahwa individu tidak boleh sekedar menerima status quo. Karena ini sudah lama berlaku, maka pasti benar, belum tentu. Individu harus menantang kebijaksanaan konvensional dan berjuang untuk pertumbuhan dan keotentikan pribadi. Sepertinya kita mencium aroma eksistensialisme ya dari pemikiran Thoreau ini. Yang terakhir, yang keenam, Thoreau percaya akan pentingnya pembelajaran dan eksplorasi yang berkelanjutan, yang mendorong individu-individu untuk mempertanyakan, untuk mengamati, untuk belajar dari dunia di sekitar mereka, serta dari pengalaman batin mereka sendiri. Itulah perkenalan kita dengan Thoreau, ya, dengan seorang filsuf Amerika yang menarik sekali pandangan-pandangannya, Henry David Thoreau. Berikutnya kita akan berkenalan dengan seorang filsuf lain yang tidak kalah menariknya, yaitu Charles Sanders Peirce. Charles Sanders Peirce, 1839-1914, peralihan abad 20 dan abad 21. Sering disebut juga C.S. Peirce. Dia seorang filsuf, ahli logika, dan ilmuwan Amerika yang memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai bidang, logika, semiotika, dan filsafat. Berikut beberapa ajaran. Yang pertama, pragmatisme. Peirce dianggap sebagai salah seorang pendiri gerakan filosofis yang dikenal dengan nama pragmatisme. Ia percaya bahwa makna dan kebenaran dari suatu ide atau konsep terletak pada konsekuensi praktisnya dan potensinya untuk diverifikasi atau dibuktikan melalui pengalaman. Dengan perkataan lain, kegunaan dan efektivitas suatu ide dalam memecahkan masalah dan memandu tindakan menentukan kebenaran ide tersebut. Yang kedua, tentang tanda-tanda dan semiotika. Peirce mengembangkan teori yang komprehensif tentang tanda. Ia menyebutnya semiotika. Ia mengklasifikasikan tanda-tanda ke dalam 3 kategori. 1 ikon, 2 indeks, 3 simbol. Ikon adalah representasi yang menyerupai objek yang dilambangkannya. Indeks adalah tanda yang terhubung secara kausal dengan objek yang direpresentasikannya. Dan simbol adalah tanda yang arbitrer, yang secara konvensional diasosiasikan dengan maknanya. Karya Peirce tentang semiotika mempunyai dampak jangka panjang pada studi bahasa, komunikasi, dan budaya.
Yang ketiga adalah logika dan penyelidikan. Peirce memberikan kontribusi yang signifikan pada bidang logika, khususnya dalam pengembangan sistem logika formal. Ia memperkenalkan konsep abduksi atau abduction, suatu bentuk penalaran yang melibatkan penciptaan penjelasan-penjelasan yang mungkin untuk suatu pengamatan atau fenomena. Peirce juga menekankan pentingnya penyelidikan dan metode ilmiah. Ia percaya bahwa pengetahuan terus berkembang dan dapat ditingkatkan melalui pemikiran kritis, eksperimen, dan kolaborasi atau kerjasama. Yang keempat adalah realisme. Peirce adalah seorang realis. Artinya ia percaya bahwa ada realitas eksternal yang ada di luar kita, yang objektif dan tidak bergantung pada persepsi dan pemikiran kita. Ia berargumen bahwa pengetahuan kita tentang realitas bisa salah atau fallible dan dapat ditingkatkan melalui penyelidikan ilmiah dan pertumbuhan komunitas-komunitas ilmiah. Yang kelima, tentang kategori-kategori dan penilaian-penilaian kategoris. Peirce mengusulkan sistem 3 kategori fundamental. Pertama, yaitu pertamaan atau firstness, keduaan atau secondness, dan ketigaan atau thirdness. Firstness menyangkut potensi dan kemungkinan, secondness menyangkut aktualitas atau reaksi, thirdness menyangkut mediasi atau representasi. Peirce yakin bahwa kategori-kategori tersebut mendasari semua pemikiran dan pengalaman. Peirce juga menekankan pentingnya penilaian-penilaian kategoris, yaitu pernyataan-pernyataan yang mengelompokkan objek-objek atau peristiwa-peristiwa ke dalam kategori-kategori yang spesifik. Berikutnya adalah William James, 1842-1910, seorang filsuf dan psikolog Amerika. James memberikan kontribusi yang signifikan di berbagai bidang, psikologi, filsafat, dan kedokteran. Yang pertama, James ini menganut pragmatisme. William James, tokoh terkemuka dalam gerakan pragmatisme. Ia percaya bahwa makna dan kebenaran suatu ide ditentukan oleh konsekuensi praktis dan potensinya untuk diverifikasi melalui pengalaman. Idea ini erat kaitannya dengan konsep usefulness atau kegunaan dalam memahami dan mengevaluasi pengetahuan. Ini mengingatkan kita, posisi pragmatisme ini mengingatkan kita juga pada Charles Sanders Peirce yang barusan kita berkenalan dengannya. Kemudian mengenai aliran pemikiran, maksud saya kemudian berkait dengan ajaran yang kedua, empirisisme radikal. William James mengajukan konsep empirisisme radikal yang menekankan pentingnya pengalaman sebagai pondasi pengetahuan. James berpendapat bahwa semua unsur pengalaman, baik fisik maupun mental, harus dianggap sebagai komponen-komponen yang valid dari realitas. Ini dia, empirisisme radikal. Kemudian yang ketiga adalah stream of thought atau aliran pemikiran. James memperkenalkan konsep aliran pemikiran atau aliran kesadaran yang menunjuk pada aliran yang kontinu, yang sinambung terus-menerus dari pengalaman-pengalaman mental. Seperti persepsi-persepsi, perasaan-perasaan, dan pemikiran-pemikiran yang membentuk kehidupan sadar kita. Idea ini mempunyai dampak yang signifikan terhadap perkembangan psikologi modern dan studi tentang kesadaran manusia. Yang keempat adalah psikologi. James adalah seorang pendiri pendekatan fungsional dalam psikologi yang berfokus pada upaya memahami fungsi-fungsi dan tujuan-tujuan dari proses-proses mental dalam kaitannya dengan adaptasi individu terhadap lingkungannya. James juga berkontribusi dalam studi tentang emosi dengan memperkenalkan konsep nada emosional atau emotional tone untuk menggambarkan kualitas pengalaman emosional seseorang secara keseluruhan. Yang kelima adalah agama dan filsafat. James banyak menulis tentang agama dan filsafat yang menganjurkan pendekatan yang lebih terbuka dan empiris terhadap pengalaman-pengalaman religius. Karyanya yang terkenal,
the varieties of religious experience, ya, keanekaragaman pengalaman agamawi atau pengalaman keagamaan, mengeksplorasi beragam cara dari individu-individu untuk mengalami dan mengekspresikan spiritualitas mereka. Yang keenam, mengenai will to believe atau keinginan untuk percaya. James berpendapat pentingnya pilihan dan tindakan pribadi dalam pembentukan kepercayaan, bahkan tanpa adanya bukti yang konklusif sekalipun. Dalam esainya The Will to Believe, ia membela ide bahwa individu-individu harus diizinkan untuk membuat pilihan yang rasional dan berdasarkan informasi mengenai kepercayaan-kepercayaan mereka, khususnya dalam hal-hal di mana bukti-bukti objektif sulit diperoleh. Yang terakhir dalam kesempatan ini, mari kita berkenalan dengan Friedrich Nietzsche, ya, Friedrich Nietzsche 1844-1900, seorang filsuf, kritikus budaya dan penyair Jerman yang terkenal karena karya-karyanya berdampak signifikan pada filsafat, sastra dan budaya modern. Yang pertama dari ajarannya perspektivisme, ya, perspektivisme. Nietzsche percaya bahwa pengetahuan dan realitas adalah konstruk subjektif, bangunan subjektif yang dibentuk oleh perspektif dan konteks individu. Ia berargumen bahwa tidak ada kebenaran yang objektif dan tunggal, melainkan kebenaran subjektif yang beragam yang bergantung pada perspektif si pengamat. Idea ini yang dikenal sebagai perspektivisme menekankan pentingnya bagi kita untuk menyadari dan memahami keterbatasan dan bias-bias, kecenderungan dari perspektif kita atau perspektif seseorang. Yang kedua, kematian Allah, the death of God. Nietzsche mendeklarasikan kematian Allah yang dilihatnya sebagai peristiwa simbolik yang merepresentasikan keruntuhan kepercayaan religius dan metafisika tradisional. Proklamasi bahwa Allah telah mati menandai permulaan sebuah era baru, di mana setiap individu harus menciptakan nilai-nilai dan makna-makna hidupnya sendiri, karena tidak ada lagi panduan atau pegangan ilahi dan transenden. Yang ketiga adalah kehendak untuk berkuasa atau will to power. Nietzsche memperkenalkan konsep kehendak untuk berkuasa, yang dianggapnya sebagai daya dorong yang fundamental di balik semua tindakan dan motivasi manusia. Kehendak untuk berkuasa merujuk pada keinginan untuk mengontrol, mempengaruhi, dan membentuk pengalaman-pengalaman seseorang dan dunia di sekitarnya. Konsep ini menantang gagasan-gagasan tradisional tentang kekuasaan yang seringkali berfokus pada dominasi dan kontrol atas orang lain. Yang keempat adalah Overman atau Übermensch dalam bahasa Jerman. Übermensch, konsep Nietzsche tentang Overman atau Übermensch merepresentasikan suatu tipe manusia ideal yang melampaui batasan-batasan dan nilai-nilai masyarakat yang ada. Übermensch mewujudkan potensi individu untuk menciptakan nilai-nilai yang baru, melampaui kondisi mereka yang sekarang ini, dan menjalani kehidupan dengan potensi sepenuhnya. Yang kelima adalah ajaran tentang eternal recurrence atau pengulangan abadi, eternal recurrence. Nietzsche mengemukakan ide tentang pengulangan abadi yang menyatakan bahwa seluruh sejarah alam semesta, termasuk semua kehidupan dan pengalaman individu, berulang tanpa batas dalam sebuah siklus. Konsep ini menantang individu-individu untuk mengkaji kehidupan dan tindakan-tindakan mereka, karena mereka harus menghadapi pengalaman-pengalaman yang sama berulang kali dalam siklus yang tiada berakhir. Dan yang terakhir adalah kritik terhadap moralitas. Nietzsche sangat kritis terhadap moralitas tradisional. Ia berargumen bahwa moralitas tradisional sering berfungsi untuk menekan individualitas dan kreativitas. Ia menyerukan penciptaan nilai-nilai baru yang merayakan potensi manusia dan mendorong individu-individu untuk memeluk perspektif-perspektif dan keinginan-keinginan unik mereka sendiri. Inilah perkenalan kita dengan Nietzsche. Perkenalan kita juga dengan 5 filsuf
modern lainnya. Kita akan melanjutkan dalam kesempatan berikutnya.